Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat donat kentang kampung yang luarnya crispy, dalamnya empuk dan lembut banget, kentangnya berasa, aroma dan rasanya khas. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Kita buat biangnya terlebih dahulu. Masukkan gula pasir sebanyak 90 gram atau sekitar 6 sendok makan. Tuangkan air hangat sebanyak 80 ml. Dan tambahkan ragi instan sebanyak 2 sendok teh. Aduk rata sampai gulanya larut. Biarkan ragi lunak dan berbusa. Sisihkan sebentar. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 27 gram susu bubuk. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk hingga rata. Masukkan 1 butir telur. Aduk rata sebentar. Kemudian kita tambahkan 250 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan. Beratnya ditimbang saat sebelum dikupas dan dikukus ya. Campur rata. Setelah rata dan berbulir-bulir seperti ini, kita tambahkan 100 gram margarin dan uleni menggunakan tangan hingga membentuk adonan. Kemudian kita masukkan bahan biang yaitu larutan gula dan ragi yang udah berbusa. Aduk hingga rata. Lanjutkan uleni adonan sampai kalis dan lebih halus. Kalau ada mixer, teman-teman bisa menguleni pakai mixer supaya lebih hemat tenaga. Kita uleni sekitar 15-20 menit atau sampai adonannya kalis. Ini cepat ya bikinnya, nanti nggak perlu kita proofing dulu. Pembuatannya masih tradisional dan nggak banyak aturan. Kalau adonannya udah kalis, kira-kira seperti ini udah lebih mulus. Gak perlu yang elastis yang gimana-gimana, kayak gini aja udah cukup. Adonan siap untuk kita bentuk atau cetak. Pindahkan ke alas kerja atau bidang datar. Di sini supaya cepat aku akan mencetak adonannya. Kalau mau dibagi dan dibentuk bulat juga boleh ya. Gilas adonan menggunakan rolling pin. Gilas sampai ketebalannya sekitar 1 cm. Kalau ketebalannya udah cukup, gunakan cetakan donat atau ring cutter seperti ini. Ini aku gunakan ring cutter diameter 6,5 cm. Ini ring cutternya udah ditabur terigu supaya nggak lengket. Kemudian tinggal kita cetak-cetak seperti ini. Kalau udah selesai, tinggal kita bolongi bagian tengahnya. Aku menggunakan botol yang dipotong seperti ini. Bisa juga pakai spuit. Jangan lupa udah dibalur tepung terigu biar nggak lengket. Setelah kita cetak adonan, angkat adonan sisa. Dan pindahkan adonan donat yang tercetak ke dalam wadah atau nampan yang udah ditaburi terigu supaya nggak lengket. Lakukan sampai selesai. Untuk sisa adonan ini bisa kita satukan kembali. Kita uleni seperti ini. Kalau udah rata, kita beri tutup atau wrap. Diamkan sekitar 10-15 menit sampai adonan rileks dan bisa digilas kembali. Nah ini setelah 10 menit, ini adonannya udah rileks. Bisa kita gilas. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Cetak adonan donat sampai habis. Nah, sisa adonannya aku mau bentuk bulat aja. Ini sekalian contoh buat yang nggak ada cetakan.
Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bagi adonan, kemudian bulatkan adonan seperti ini. Kalau udah mulus, udah dironding, kita diamkan adonan sampai mengembang. Diamkan adonan yang udah dibentuk dan dicetak, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bervariasi tergantung suhu sekitar, kurang lebih 30-90 menit sambil dicek aja adonannya. Kalau adonan udah mengembang hingga 2 kali lipat, udah terlihat mengembang dan tinggi seperti ini, kalau kita angkat terasa ringan, berisi udara, dan hati-hati juga jangan sampai overproofing. Kalau udah overproofing, pas disentuh itu langsung penyok dan kempes. Siapkan wajan atau pan. Seperti biasa aku pakai fry pan dari Stand Cookware. Ini adalah fry pan 24 cm seri Cosmo Pan. Satu set Cosmo Pan terdiri dari 2 fry pan dan 1 wok pan yang bisa disusun secara menumpuk tanpa pannya menyentuh satu sama lain. Coating marble Greblon kualitas Jerman. Kita panaskan pan di atas kompor. Goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Pastikan minyak udah bener-bener panas. Goreng sesuai urutan antriannya. Bikin donat kampung ini gampang banget, gak banyak aturannya. Gak perlu ada white ringnya juga. Kita goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan. Kalau udah kecoklatan bagian bawah, kemudian kita balik dan biarkan kecoklatan merata. Kalau sudah kecoklatan merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia donat kentang kampung yang menggoda selera. Dimakan gini aja tuh udah enak, apalagi dimakan pas anget-anget. Yang aku suka dari donat kentang kampung ini, luarnya crispy, aromanya enak, aroma kentang berasa, dan aroma raginya juga beda aja gitu. Dan di dalamnya ini tuh lembut banget kayak gini. Empuk dan teksturnya, kenyalnya beda sama donat yang udah sering kita bikin. Nah, kalau untuk menggoreng adonan yang udah kita buletin tadi, gunakan jari telunjuk yang udah kita beri tepung terigu. Kemudian kita buat bolongan di tengah adonan. Gunakan 2 tangan seperti ini untuk melebarkan adonan. Dan langsung aja kita goreng di minyak panas. Hati-hati ya, jangan sampai tangannya ikut kegoreng juga. Goreng sampai kecoklatan merata, balik cukup sekali aja, dan angkat kalau udah matang merata. Simpel kan? Jadi kalau nggak ada cetakan, pakai cara ini aja. Gimana? Gampang kan cara buatnya? Dari satu resep ini aku dapat sekitar 28 pieces donat seukuran video. Teman-teman bisa dapat lebih banyak kalau mau pakai cara dibulet-buletin aja seperti cara kedua. Biar tambah kerasa, donat kampung itu biasanya kan disajikan dengan cara dioles margarin atau buttercream di atasnya seperti ini. Setelah itu kita beri topping meses coklat. Nah, ini semakin menggoda. Donat kampung yang familiar banget bisa juga dijadikan ide jualan. Donat kentang kampung yang empuk dan lembut banget, cocok dengan topping meses coklat kayak gini. Dijamin ini enak banget. Donat tradisional yang gak kalah sama donat-donat modern. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.